Sedekah itu adalah untuk booking satu pintu surga. Surga itu ada pintu-pintunya. Jadi jangan menyangka masuk surga lewat jendela. Itu maling. Masuk surga ada satu pintu namanya babus sedekah. Pintu sedekah. Oh, jadi ada orang yang sedekah terus, maka dia sesungguhnya dia sudah booking satu pintu sedekah. Ada yang satu ini sholat aja, berarti dia booking pintu namanya babus sholat. Ada namanya babur rayyan. Yang sehat badannya banyak sholat. Ada satu lagi banyak hartanya, babus sedekah. Mau sedekah nggak ada uang, mau sholat kaki nggak kuat, tahan makan. Nah, babur rayyan. Tahan makan, kumat, mah aku, usus rasanya berbelit-belit. Ada satu pintu lagi, babul kazimin al-ghaiz, pintu menahan amarah. Kau tahan makan bisa? Nggak bisa Pak Ustaz. Tahan marah? Bisa Pak Ustaz. Nah, bagus. Kenapa kau tak melawan? Nggak berani Pak Ustaz, dia jenderal bintang 5. Itu bukan menahan marah, ketakutan. Oleh sebab itu jangan batasi surga dari satu pintu saja, karena pintu surga itu banyak, beraneka ragam. Pintu Ka'bah tuh, mudah-mudahan kita bisa berdoa di pintu Ka'bah, dibuka visa ke Saudi Arabia. Yang sekarang belum bisa, berdoa aja dulu di situ. Ya Rabb. Ini Hajar Aswad, itu pintu Ka'bah. Jarak dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah 2 meter. Jarak dari Hajar Aswad pojok ke pintu Ka'bah 2 meter, namanya multazam. Multazam artinya mesti. Kenapa disebut mesti? Karena siapa yang berdoa di situ mesti dikabulkan Allah SWT. Berdoanya tidak ngangkat tangan gini. Berdoanya pipi ditempelkan, tangan naik ke dinding. Untuk manasi haji bisa. Tangan naik ke atas, pipi. Tapi sebelum menempelkan pipi ke situ, mata dibuka. Betul-betul yakin bahwa itu adalah dinding Ka'bah. Karena banyak juga orang sampai di situ pejam. Rupanya orang Afrika. Oleh sebab itu maka sodakoh ini luar biasa. Ada saya ketemu sama orang, Ustadz Somad doakan saya. Doanya apa Pak? Jangan sampai saya mati sebelum selesai bangun 100 masjid. Saya ketemu, dia mau bangun 100 masjid Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak semua belum mati sebelum bangun 1 masjid. Yang sudah bangun masjid, alhamdulillah. Yang belum bangun masjid, ya na'udzubillah. Tapi kita ada usaha. Doakan juga Ustadz Somad sebelum mati bisa bangun masjid. Masjid apa namanya Ustadz? Ngapain jauh-jauh? Masjid As-Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Wah, nanti Ustadz nggak ikhlas. Oke, kita robah Masjid Al-Ikhlas. Ya, oleh sebab itu maka hidup ini cita-citanya nggak usah muluk-muluk. Cita-cita punya rumah besar, tinggal. Cita-cita punya mobil besar, tinggal. Tapi kalau punya masjid besar, mengalir. Paling bagus punya masjid pinggir jalan. Orang lewat pinggir jalan. Masjid. Mampir orang, mampir buat baleho besar-besar. Jangan cuman mampir kencing. Tapi andai ada orang mampir cuman kencing, tetap mengalir pahalanya. Karena siapa yang memudahkan kesulitan orang, dimudahkan Allah urusannya di alam barzah. Tidak ada kesulitan yang lebih hebat daripada menahan kencing. Nah, itu potong tuh 1 menit, masukkan ke Instagram. Betul tidak? Tidak. Betul lah. Tak ada orang secantik-cantik orang kalau sudah menahan kencing jelek mukanya.
Seganteng-ganteng orang, kalau udah menahan kencing, hilang ganteng, merah padam mukanya. Oleh sebab itu maka mudahkan urusan orang, dimudahkan Allah urusan kita. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Cari itu mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tapi nggak bisa bayar uang semester, bayarkan. Kumpulkan anak-anak muda yang mau menikah tapi sulit mendapatkan biaya buat nikah massal, mudahkan urusan mereka. Tanya Pak Kua, berapa biayanya Pak Kua? 500.000. Buka pendaftaran 100 orang kali 500.000, mudahkan urusan orang. Cari orang-orang tua yang anaknya sudah tak ada, suaminya sudah meninggal, hidup sebatang kara tak makan. Tanya dia, ibu sendirian, anak tak ada, suami tak ada, sendirian sudah tua, berapa makan sebulan? 5 juta. Banyak kali. Kasih dia bantuan, tolong orang susah. Oleh sebab itu maka yang bisa menolong sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih daripada kemampuannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita latih sedekah. Kasih dia duit 10.000, 20.000. Senyum dia. Terima kasih Papa, terima kasih Mama, masukkan ke kotak itu. Gak jadilah kata dia. Seumur hidup sampai mati dia akan ingat itu. Sekali saya ceramah belum masuk kotaknya, 2 kali saya ceramah belum tentu menembus telinganya. Tapi sekali ibu bapak lakukan itu, kasih dia duit 5.000, 10.000, suruh dia salamkan ke fakir miskin. Kasih. Salamkan. Maka itu luar biasa efeknya ke jiwa dia. Pendidikan. Siapa yang mendidik itu? Ibu-ibu inilah yang mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak ini gak sempat karena mereka mencari nafkah, pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Paham Bapak Ibu bahasa saya ini kan? Gak paham nanti saya buatkan bilingual. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini singkat, tapi sedekah itu panjang. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati selesai, ada yang tak putus, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Tapi sedekah yang paling afdal adalah wakaf. Nama besarnya sedekah umum, sedekah, tapi yang paling enggak putus adalah wakaf. Ruko yang di sana itu saya wakafkan, ruko wakaf, silakan sewa. Hasilnya sewa ruko 1 tahun 100 juta untuk biaya operasional anak yatim sekolah tahfiz, gaji gurunya, beli whiteboard, beli spidol, kursi patah, 100 juta mengalir pahalanya buat ruko wakaf. Akta ikrar wakaf ke Pak Kua, robah status tanah jadi tanah wakaf. Cuman sekarang kalau udah cerita tanah wakaf, bayangan orang kuburan. Tanah wakaf dalam Islam itu bukan cuman kuburan. Tanah wakaf dibangun di atasnya hotel, hotel syariah. Hasilnya, nah, oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu berkumpul buat sebuah komunitas, lalu kemudian membuat hotel syariah di tanah wakaf, lalu kemudian klinik disewa oleh dokter, tapi tanahnya tanah wakaf, disewa kan nggak putus, karena kalau dijual habis. Tanah wakaf produktif, la yurasu, nggak bisa diwariskan, wala yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Namanya wakaf. Pak Ustadz, ada yang mau saya wakafkan ini. Bagus Pak. Mana dia? Ini. Keluar anaknya. Anaknya mau diwakafkannya. Maksudnya apa nih? Anak saya yang satu jadi dokter, yang satu jadi tentara, yang satu jadi polisi, yang satu jadi pakar ekonomi, yang satu jadi akuntan, yang satu jadi lawyer, yang ini kuwakafkan menjadi penghafal Quran untuk menolong agama Allah. Takbir. Makin semangat jihad jawab. Oleh sebab itu ada anak kita ini yang diwakafkan.
wakafkan fisabilillah. Mbah saya, kakek saya dulu, cucuku yang ini, cucunya 40 lebih kurang, cucuku yang ini terserah, tapi yang satu ini mesti sekolah agama, nggak boleh sekolah umum. Maksudnya ini tuh saya sekolah agama, maka saya nggak pernah sekolah umum. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, terus agama. Jadi saya bukan mendadak tiba-tiba jadi ustadz. Saya ini hasil wakaf. Ini tanahku, kebun kelapa 2 hektar, kata mbah saya. Kebun kelapa 2 hektar, lengkap di dalam ada kolam ikannya, untuk biaya cucuku ini kuliah. Kalau aku mati, ini kebun untuk biaya dia kuliah. Tapi kalau aku hidup, aku yang akan membiayai dia. Ninggal kakek saya tahun 82, umur saya 5 tahun. Meninggal dia, pokok-pokok kelapa itu pun ikut mati. Dijual tanah. Tanah yang dulu kata dia untuk biaya sekolah saya itu dijual. Allah ganti. S1 saya beasiswa, S2 saya beasiswa, S3 saya ngajukan beasiswa 3 kali Kementerian Agama, enggak lulus-lulus. Tapi saya dibukakan Allah pintu rezeki. Selesai S3. Selesai S3 Desember, bulan Februari saya ke Brunei, mendapat visiting profesor dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Lama saya termenung. Saya mikir-mikir, oh ini ternyata buah dari sodakoh mbah kakek saya itu. Allah balas sodakoh ini, bukan saya. Apa dipandang Allah dari saya? Banyak orang lebih pandai dari saya, banyak orang lebih gemuk dari saya, banyak orang lebih cerdas dari saya. Lama saya pikir, kenapa dikasih Allah ini? Saya yakin dan percaya karena Allah berjanji, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Siapa yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 1 biji ambatat 7 sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam 1 cabang ada 100, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dia cuma kasih beberapa batang kelapa untuk sekolah cucu kata dia, tapi Allah lipat gandakan dengan dikasih Allah beasiswa S1, S2. Untung nggak ada S4, S5. Kalau ada, dapat saya juga itu. Sombong kali Ustaz. Itu semua berkat sedekah. Saya yakin dan percaya itu. Maka saya sampaikan. Saya kalau menyampaikan itu, ada yang saya sampaikan itulah sesuatu yang saya yakin dan sudah saya lakukan. Kalau saya tidak yakin dan tidak saya lakukan, saya sampaikan, berarti saya calo. Bandung. Udah pernah ke Bandung? Belum. Saya yakin, saya percaya, saya lakoni, saya kerjakan, saya imani, baru saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah. Hati kita tidak berubah. Belum hati ini kan berbolak-balik. Berbolak-balik itu bahasa Arabnya qalb. Berbolak-balik. Pakai qalb. Kalau pakai kalb anjing. Qalb, berbolak-balik. Maka waktu saya Pak Ustaz waktu mendengar ceramah itu yakin mau sedekah. Begitu keluar masjid enggak jadi. Itulah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.